Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah salatan takunu biha as-sutur wa tushrah biha as-sudur wa tahunu biha jami'ul umur bi rahmatin minka ya ghafur. Amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Camat beserta Ibu, pemerintah kelurahan, Bapak-bapak imam, para asatidah, teristimewa sahibul ta'ziyah keluarga pemangku duka yang saya hormati. Sekedar info, baru kali ini saya ceramah dekat meja makan. Mestinya ada podium, ada udang, ada sambal goreng. Kita mau bilang semua yang ada di sini. Tapi tidak menjadi masalah karena tujuannya bukan meja makan. Betul? Tapi yang paling indah tetap doa makan. Bapak Camat, Sahibul Ta'ziyah, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Suatu saat salah seorang istri Rasul namanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada suaminya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sa'altu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mautil fujaah." Saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang mati mendadak. So, pernah dengar mati mendadak? Nah, dalam dunia kedokteran dan dalam fakta atau realita itu sering ada. Tapi bagaimana pandangan agama ketika memandang kematian mendadak? Jadi dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa an mautil fujaah?" Bagaimana menurut Anda tentang mati mendadak? Nabi menjawab begini, Pak. Tolong diperhatikan, Bu. Mautul fujaah rahatun lil mu'min wa akhdatu asafin lil fajir. Mati mendadak adalah rahmat kasih sayang Allah kepada mereka yang beriman dan merupakan penyesalan bagi mereka yang durhaka. Jadi orang mati mendadak itu tergantung orangnya. Kalau selama ini banyak amal dan kebajikan yang ia lakukan, tiba-tiba dipanggil Allah dengan satu asbab yang kecil, maka kata Nabi, rahat lil mu'min, itu adalah rahmat Allah bagi orang beriman. Karena tidak perlu menyusahkan siapa-siapa. Tidak perlu membebani pasangan, tidak perlu menyulitkan anak-anak, dan tidak perlu merepotkan tetangga dan handai tolan. Betul? Berarti rahmat bagi orang beriman. Tapi bagi yang durhaka, mari kita lihat. Bagi yang durhaka itu seperti apa contohnya? Yang durhaka itu bukan yang bakuku-bakuku di jalan. Bukan itu saja yang dimaksud durhaka. Yang durhaka itu bukan berarti orang-orang yang selalu mencari gara-gara dengan tetangga. Bukan hanya itu yang dimaksud durhaka. Termasuk durhaka yang paling besar, selalu melanggar dan tidak mau melaksanakan perintah ajaran agama. Itu durhaka namanya. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW ketika melihat ada jenazah lewat, apa beliau katakan? Mustarih atau mustarahu minhu. Beristirahat atau diistirahatkan. Qalu,
sahabat bertanya kepada Rasul, "Mal mustarih wal mustarah minhu ya Rasulullah?" Apa yang engkau maksudkan dengan beristirahat dan diistirahatkan? Nabi kita mengatakan, al-abdul mu'min yastarih min nasabid dunya wa adzaha ila rahmatillah. Kalau yang mati itu orang yang beriman, yang baik, maka dia telah beristirahat dari beban-beban dunia dan ujian-ujian dunia. Gantinya dia sedang menuju ampunan dan kasih sayang Allah. Itu orang yang beriman. Tapi kata Nabi, wal abdul fajir, kalau orang yang durhaka, yastari minhul ibad wal bilad wad dawab wasyajar. Tapi kalau orang durhaka, ketika dia mati, dia dipaksa untuk beristirahat agar tidak mengganggu. Pertama, orang-orang di sekitarnya. Tanaman, binatang melata sekalipun bebas dari ancaman dan gangguannya. Termasuk yang Carlota dengan tetangga. Jelas? Ustadz, apa hubungannya Carlota dengan tetangga, fudul dengan urusan orang? Saya jelaskan ini fudul dengan Carlota. Biar sama-sama puas. Biar nanti kita tutup dengan seindah-indah doa adalah doa makan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza athna 'alaika jiranuka annaka muhsin fa anta muhsin." Bila tetanggamu mengatakan engkau orang baik, yakinlah di hadapan Allah pun engkau baik adanya. Wa idza athna 'alaika jiranuka annaka musi fa anta musi. Tapi apabila tetanggamu mengatakan engkau orang Carlota, fadul, pantau, pancampur orang urusan, maka yakinlah di hadapan Allah pun engkau buruk adanya. Jadi nilai kebaikan kadang-kadang tetangga menjadi ukuran. Siapa yang dimaksud dengan tetangga? Mari kita lihat kata Quran. Quran mengatakan yang dimaksud dengan tetangga itu ada dua. Yang pertama, wal jari dzil qurba, dan yang kedua wal jaril junub. Apa artinya jaril dzil qurba? Tetangga yang kebetulan ada hubungan kerabat. Tetangga yang kebetulan ada hubungan kerabat. Itu tetangga kerabat namanya. Dan ada lagi wal jaril junub, tetangga yang tidak ada hubungan apa-apa. Siapa mereka? Kita tidak melihat dari golongan mana dan dari agama mana, suku apa, jenis apa. Selagi dia berdekatan dengan rumah tempat tinggal kita, itulah adalah tetangga. Kata Quran, berbuat baiklah kamu kepada tetangga. Bisa dipahami? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, supaya bagus ini pandangan, mau lihat nih ibu-ibu datang. Mari Bu. Soalnya yang datangin cantik-cantik dapat lihat itu. So, sampai di mana tadi itu kita udah bicara tadi? Hah? Sudah lihat orang cantik dikisuk kacau ini pikiran. La haula wala quwata illa billah. Kita sudah lupa betul ini ya, bagus saya. So di mana tadi? Tetangga. Tetangga selesai. Tapi ada penjelasan sedikit tentang jenis-jenis tetangga. Ada tetangga, dia tidak suka campur urusan orang. Tidak fadul, tidak Carlota, dan tidak mau tahu tentang keadaan orang. Tapi selalu jaga ikut dari dapur. Mauli ada rica? Kasih. Yang tak lama. Mauli minyak dah. Dia tidak mau masuk dari arah depan. Selalu dari belakang. Ini tetangga yang perlu diwaspadai. Dari siapa? Sudah mau mencari, korang minta-minta terus. Ada tidak tetangga begitu? Angkat tangan yang mana?
Ibu di belakang bilang, ada tapi bukan torang. Alhamdulillah kalau bukan torang. Kau siapa? Dorang. Ada lagi tetangga, tahu minta din tahu balas. Ada? Di mana DP banyak? Barang kasih jelas-jelas kok, 2023 ini. Kadang-kadang ketika dia butuh, dia ingat tertanya kita tetangganya. Tapi ketika dia berkecukupan, dia lupa siapa tetangganya. Jelas, Bu? Ada lagi tetangga golongan berikut. Apa itu? Pencemburu. Ada golongan tetangga begitu, pencemburu. Kita tidak tanya di sini, cuma bilang. Ada golongan tetangga pencemburu. Kebetulan suaminya ganteng dan tampan. Sedangkan istrinya modal pas-pasan. Maka setiap gerak-gerik suaminya pasti akan menjadi perhatian dan kewaspadaan. Baru ibu yang di sebelah maniso campur gatal. Maka ketemulah antara gayung dan balanga. Ustadz, dari penjelasan pertama sampai yang tadi belum ada yang bagus. Yang bagus yang bagaimana? Yang bagus pertama, ia menyayangi tetangganya dengan cinta yang tulus. Siap membantu dikala susah dan siap berbagi dikala duka. Serta tidak mau tahu tentang urusan tetangga yang bukan urusannya. Itulah sebaik-baik tetangga. So ada di sini yang begitu? Ada? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Kalau yang begini angkat tangan. Kalau itu yang pertama, kedua, ketiga, dia mau angkat tangan. Selesai urusan tetangga. Sekarang urusan kematian. Kalau tetanggamu menilai engkau orang baik, maka dikala engkau wafat pun engkau baik di hadapan Allah. Tapi tetanggamu kecewa dan sedih dengan tingkah dan sikapmu dikala hidup, yakinlah engkau pun buruk di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Jadi mau menempatkan posisi kita sebagai orang baik atau orang buruk, kita kadar dulu, ukur dulu dari kehidupan kita bertetangga. Baru kita bisa melihat bagaimana ibadah kita dan amal kita. Suatu saat ada seorang sahabat Nabi berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa hadhil mar'ah kada wa kada wa kada wa kada?" Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu dengan seorang wanita yang salatnya luar biasa, zakatnya begitu hebat, ibadah tengah malamnya begitu kuat, tapi mulutnya suka berbicara tentang banyak hal tetangganya. Nabi bilang, bi'sal mar'ah, seburuk-buruk wanita. Wa kaifa hadhil mar'ah kada wa kada wa kada. Tapi ada wanita DP sambayang biasa-biasa. DP puasa biasa-biasa, tidak ada yang istimewa. Tapi dia sangat santun, sangat hormat kepada tetangga. Nabi bilang, hiya min ahlil jannah. Dia salah satu penduduk dari penduduk surga. Jadi ternyata tetangga juga ikut menentukan surga atau neraka tempat kita. Jadi jangan anggap remeh ketika hidup bertetangga. Karena bila ada musibah, bukan kerabat yang jauh dan dekat yang nun di sana yang datang pertama kali, tapi tetangga yang bertanya, ada apa? Betul tidak? Sekarang kalau misalnya ada rumah terbakar, ada birman baku nafsu sebelah dan sebelah, kira-kira dia mau bantu? Pasti dia bantu, karena kalau nak bantu DP rumah dia habis. Mohon maaf Pak Camat, saya bicara jujur apa adanya. Itu bantuan terpaksa namanya, karena dia pun terancam adanya.
Tapi bagaimana dengan ketika kita butuh sesuatu dan tetangga mempunyai sesuatu itu, dan ia tidak memberikan hanya alasan karena kita tidak pernah baik dengannya. Siapa mau disalahkan, Bu? Siapa mau disalahkan? Tetangga ada oto. Ada oto. Dia belum mampu beli oto. Habis itu oto dia cerita. Padahal otonya pernah ada salah. Itu oto cuma kredit DP taiminya sampai di dealer. Dia angkat teru tentang oto baru. Kon tiba-tiba dapat apa? Ujian di tengah malam. Paitua dapat amfalmah, asam lambung naik, tekanan darah naik. Yang ada oto yang mau dipakai bawa lari ke rumah sakit. Ternyata yang menjadi apa? Menjadi penilaian buruk, itulah yang menyelamatkan suami sebagai tulang punggungnya. Jadi jangan pernah berbuat sebelum berpikir. Berpikir dulu. Suatu saat oto itu kalau orang baik akan berguna bagi kita. Minimal kalau mau pergi Gorontalo ada diskon harga. Harga tetangga namanya. Tapi jangan selalu. Rugi yang punya oto. Bisa dipaham? Mari, yang terakhir. Bakar. Musibah, Pak. Musibah dalam pandangan agama itu bentuknya sama, tapi hikmahnya beda. Ada musibah sebagai peringatan. Ada musibah sebagai hukuman. Dan ada musibah sebagai ujian. Sama bentuk musibahnya, tapi hikmahnya akan berbeda. Tergantung siapa dan bagaimana musibah itu datang. Orang-orang di kampung ini, durhakanya lebih jelas daripada baiknya. Datang musibah, berarti musibah sebagai hukuman. Walaula an tusibahum musibatan yaqulu Rabbana laula arsalta ilaina rasulan nattabi' ayatika wa nakuna minal mu'minin, kata Quran. Dan ketika mereka manusia diberi petaka, dengan satu petaka ia berkata, Tuhan, sekiranya engkau mengutus dulu seorang utusan yang memberi peringatan, pasti kami akan mengikuti perintah dan firman-firman-Mu agar kami menjadi orang beriman. Ini ucapan orang durhaka. Durhakanya lebih dulu, imannya ke belakang. Durhakanya lebih dulu, imannya ke belakang. Kenapa imannya ke belakang? Dia tidak pernah percaya ketika hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman-firman Tuhan dan firman-firman Allah. Dia mengatakan, itu hanya ucapanmu saja. Bisa dipahami, Bu? Ada lagi musibah sebagai apa? Sebagai ujian. Quran mengatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketiga diberi petaka, diberi musibah, mereka hanya berkata, sesungguhnya kami milik Tuhan dan kepada Tuhan kami akan dikembalikan. Itu berarti musibah yang datang kepadanya adalah sebagai ujian, bukan sebagai peringatan, apalagi hukuman. Tapi ada musibah sebagai apa? Sebagai peringatan. Quran mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satupun petaka yang datang kepada kalian wahai manusia kecuali itu disebabkan karena kelalaianmu, sedangkan Allah terlalu banyak memaafkan kalian. Jadi ada orang lalai kena musibah, itu berarti peringatan supaya manusia jangan selalu membiasakan sifat lalai, karena kelalaian yang sedikit kadang menjadi musibah yang besar. Ini yang maksudnya. Nah, sekarang untuk kematian. Kematian Quran menyebut juga dengan kata musibah. Kenapa Quran menyebut kematian dengan kata musibah?
Sebab musibah itu bila dia datang, tidak ada pernah orang meminta dalam doa. Dan tidak pernah ada orang merencanakan agar musibah datang. Tapi wa ma asaba min musibatin fa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang datang, kata Allah, kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada keluarga dan kepada pemangku duka. Bila datang kematian di rumah itu, apakah dia menerima ini sebagai ketetapan Allah atau dia merasa bahwa ini adalah merupakan hukuman Allah? Bagaimana orang yang kena musibah kematian merasa ini hukuman Allah? Suami tempat tulang punggung, istri tempat mengadu, tiba-tiba diambil oleh Allah. Dia menyalahkan Tuhan. Ini yang dimaksud orang yang tidak ridha dengan musibah yang Allah berikan kepadanya berupa kematian. Berarti kualitas imannya yang wafat dan kualitas imannya yang ditinggalkan masih diragukan. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan keluarga kepada almarhum atau almarhumah. Itu sebabnya kenapa kita dilarang untuk menangis ketika ada musibah kematian. Kita dilarang untuk berduka lebih dari 3 hari, Bu. Ini hari ke-7 bukan takziah namanya, Bu. Ini namanya doa. Takziah dalam Islam hanya 3 hari. Seorang muslim tidak boleh berduka lebih dari 3 hari. Karena kalau dia berduka lebih dari 3 hari, berarti dia tidak pernah percaya dan yakin Allah Tuhan Maha memberi dan Maha mengambil. Bisa dipaham, Bu? Jadi kalau ada musibah kematian, boleh menangis. Tapi Nabi mengatakan, tangisanmu itu jangan sampai membawa siksaan kepada yang mati. Nabi mengatakan, innal mayyit yu'adzab bibukai ahlihi. Sesungguhnya jenazah disiksa oleh Allah hanya karena tangisan keluarganya. Ada ulama mengatakan, bukan disiksa, tapi tersiksa karena tangisan keluarganya. Contoh, Bu. Ibu punya anak, mau kasih kuliah jauh-jauh. Di Jakarta misalnya. Yang paling setengah mati siapa? Ibu yang ditinggalkan atau yang pergi? Halo? Yang paling setengah mati siapa? Yang paling tidak perasa sekali. Ibu, orang tuanya yang ditinggalkan atau itu anak yang pergi kuliah di Jakarta? Oh, berarti ada yang kuliah nih anak-anak di sini. Ya? Yang paling sulit dan paling berat siapa, Bu? Hah? Ibu. Yang paling berat adalah orang yang meninggalkan. Kenapa? Karena ketika dia melihat orang yang ditinggalkan terlalu sedih, maka berat hatinya meninggalkan kampung halamannya. Seperti itu jenazah. Ketika kita tangisi berlebih-lebihan, rohnya menyaksikan betapa tidak ikhlasnya keluarga dan ia tersiksa dengan panggilan Allah itu. Makanya Islam ajarkan tangismu ganti dengan doa. Terakhir. Terserah mau sanang dinyak sanang, pokoknya terakhir ini. Jangan dulu Pak Camat. Ini terakhir. Kalau ada anak laki-laki kawin, siapa paling sedih? Hah? Ibu, karena sulia di video. Kalau anak perempuan kawin, siapa yang paling sedih? Coba kasih alasan. Mari kita lihat. Kalau anak perempuan kawin, papa paling sedih. Dari siapa? Dia pecinta puluhan tahun hanya dikalahkan dengan cinta 2 minggu. Betul? Papa menangis di atas panggung. Apalagi itu lagu-lagu apa surga di bawah telapak kaki ibu itu. Kasih berhenti itu lagu-lagu itu. Bagaimana dia papa menangis? Papanya nak kasih kantar dia menangis. Dia cuma haga dari anak perempuan begini. Baru dia haga dari pepai tua. Dia haga dari anak timbul rasa sayang luar biasa. Dia haga dari pepai tua. Ngana cuma 2 minggu karena dia ngana so ambil tapi buah hati. Betul tidak? Kalau anak perempuan kurang lipstik, sama siapa dia minta? Papa. Mama yang pilih tuh, itu papa. Kalau dia mau beli baju baru, sama siapa dia minta? Papa atau mama? Nggak usah angka-angka mama kali ini.
Kalau dia merasa terancam, siapa perlindungan dia minta? Semua hal yang tidak bisa diberikan ibu diberikan oleh ayah. Itulah tanggung jawab besar seorang ayah kepada putrinya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan modal cinta 2 minggu. Itu pun cuma baku kenal di Facebook. Baku jadi, papa hilang cinta. Sedih hati bapaknya. Tapi Masya Allah ibunya paling bahagia ketika anak putrinya menikah. Dari siapa? Alhamdulillah kasihan tapi anak so ada orang yang urus. Alhamdulillah kasihan tapi anak so ada orang kasih magang. Mama paling senang kalau ketika putrinya menikah. Tapi mari lihat kalau anak laki-laki yang kawin. Siapa paling senang? Hah? Paling senang papa. Aduh, pas. Kalau pas kita bisa kaki kepala. Karena anak laki-laki paling pemalawa. Mama, aduh kasihan anak. Kau bagaimana nantinya anak? Kasihan. Betul tidak? Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Thalathatun da'watun mustajabah la syakka fihin." 3 doa yang mustajab, tidak usah kau ragu, pasti diterima oleh Allah ketika 3 orang ini berdoa. Yang pertama disebut Nabi, da'watul walidi ala waladih. Doa ayah kepada anaknya, bukan doa ibu. So sadap sekali nih ibu ini. So surga dibawa pada dia, doa oleh pada dia. Allah Maha Adil. Allah kasih surga kepada ibu dan Allah berikan mustajabnya doa kepada ayah. Artinya apa, Bu? Apa artinya, Pak? Artinya kalau engkau ingin bahagia dan sukses di dunia, minta doa ayahmu. Tapi bila engkau ingin selamat di akhirat, minta doa ibumu. Itu hasanah fi dunya, hasanah fil akhirah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin.